Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mesir kuno merupakan salah satu peradaban terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Peradaban ini membentang dalam lini masa yang sangat panjang yang berlangsung selama kurang lebih 3000 tahun. Untuk sebagian besar waktu itu, Mesir kuno diperintah oleh Fir'aun. Fir'aun di Mesir kuno memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka hidup dengan kekayaan dan kemewahan yang hampir tak terbayangkan, tulis Robbie Michel di laman Ancient Origins. Di saat yang sama, hidup mereka juga dipenuhi dengan kewajiban dan tugas sehari-hari. Seperti apa hari dalam kehidupan seorang Fir'aun Mesir? Dari pagi hari hingga terbenamnya matahari, mari kita selami pengalaman luar biasa yang membentuk kehidupan seorang Fir'aun Mesir. Bangun di pagi hari. Menjadi seorang Fir'aun adalah pekerjaan sehari-hari. Pelayan bertugas untuk membangunkan sang Fir'aun dari tidurnya. Pelayan juga membacakan doa dan mantra. Keduanya berfungsi sebagai pengingat akan sifat ketuhanan Fir'aun dan peran penting mereka dalam menjaga tatanan kosmik. Setelah bangun, salah satu tugas pertama Fir'aun pada hari itu adalah ikut serta dalam ritual penyucian. Ritual itu dilakukan untuk membersihkan tubuh dan pikiran mereka sebelum terlibat dalam urusan kerajaan. Fir'aun dipandang sebagai dewa di antara manusia dan pakaian mereka mencerminkan hal ini. Mereka menghiasi diri mereka dengan aksesoris yang rumit dan gemerlap. Fir'aun juga mengenakan simbol otoritas dan kekuasaan tradisional, tambah Michel. Bagi Fir'aun, hari baru melambangkan pembaruan hidup dan kelanjutan misi ilahi mereka. Melakukan tugas kerajaan. Setelah ritual pagi selesai, tibalah waktunya untuk memulai pekerjaan. Fir'aun adalah pemimpin kerajaan. Sebagian besar kehidupan sehari-hari mereka berputar di sekitar jaringan rumit urusan istana dan tanggung jawab administratif. Dikelilingi oleh rombongan penasihat, juru tulis, dan pejabat tinggi, Fir'aun memimpin birokrasi kompleks. Birokrasi itu mengatur berbagai aspek masyarakat Mesir. Hari-hari biasa dihabiskan untuk urusan kerajaan, dan Fir'aun mengawasi administrasi peradilan, perpajakan, dan alokasi sumber daya. Di antara tugas administratif, Fir'aun juga mengadakan pertemuan dengan pejabat asing serta pejabat provinsi. Hal ini menjadi bagian dari tugas Fir'aun untuk menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu, juga untuk memastikan kesetiaan dari kerajaan jajahan Mesir kuno. Selain itu, Fir'aun berfungsi sebagai pemberi hukum tertinggi atau memberlakukan dekret dan peraturan. Dekret dan peraturan dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di seluruh kerajaan. Dalam kasus ekstrim seperti pengkhianatan atau kejahatan terhadap kerajaan, Fir'aun mungkin akan memimpin sendiri kasus pidana tersebut. Putusan mereka dianggap final dan mengikat. Fir'aun juga memiliki kekuatan untuk mengeluarkan pengampunan atau menjatuhkan hukuman berat, termasuk pengasingan, hukuman fisik, atau bahkan eksekusi. Perintah Fir'aun memiliki bobot otoritas ilahi. Pilihan mereka dihormati dan diikuti baik oleh bangsawan maupun rakyat jelata. Menjalankan ritual dan ibadah. Di Mesir kuno, Fir'aun dipandang sebagai perantara antara alam fana dan alam ketuhanan. Keterlibatan dalam ritual dan ibadah seperti itu merupakan inti dari kehidupan seorang Fir'aun Mesir. Pemujaan pada dewa menjadi salah satu kewajiban utama Fir'aun. Dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, Fir'aun melakukan persembahan dan doa harian di tempat suci bagian dalam kuil. Mereka mencari bantuan dan bimbingan ilahi. Selain ritual harian, Fir'aun akan mencurahkan lebih banyak jadwal harian mereka untuk beribadah pada hari-hari khusus. Fir'aun memainkan peran penting dalam pembangunan dan renovasi kuil yang didedikasikan untuk berbagai dewa dan dewi Mesir kuno. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu untuk membantu merencanakan dan mengawasi berbagai proyek bangunan besar. Beberapa Fir'aun menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lain mengabadikan diri pada kepercayaan mereka. Memimpin ritual, tradisi, dan mengawasi kuil bukanlah tugas kecil. Jadi, bisa dibayangkan bahwa hal itu menghabiskan sebagian besar waktu Fir'aun sebagai penguasa.
Meski memiliki banyak tugas, Fir'aun memiliki waktu bersantai dan beristirahat. Para Fir'aun tinggal di istana-istana mewah yang memiliki taman-taman yang indah. Taman-taman itu menyediakan tempat-tempat perlindungan yang tenang. Tempat penguasa dapat melupakan tugasnya untuk sementara waktu. Kegiatan olahraga juga mengisi waktu santai Fir'aun. Selain untuk melepas lelah, olahraga juga berfungsi sebagai pertunjukan kekuatan, keberanian, dan keterampilan sebagai penguasa. Ramses II menggunakan sebagian besar waktu istirahatnya untuk balap kereta. Lalu, ia merupakan kusir yang ulung di medan perang. Sebagai Fir'aun prajurit, Ramses II aktif mengambil bagian dalam balap kereta. Berburu adalah kegiatan rekreasi populer lainnya. Tutankhamun dikenal sebagai seorang pemburu yang rajin, ujar Michelle. Adegan dari makamnya menggambarkan dia terlibat dalam ekspedisi berburu. Demikian pula, Amenhotep III adalah seorang Fir'aun yang dikenal suka memburu. Dia mengorganisir ekspedisi berburu besar-besaran yang sering ditemani oleh ratunya, yaitu Tie. Karya seni dari masa pemerintahannya menggambarkan dia terlibat dalam perburuan singa. Perburuan singa adalah salah satu bentuk perburuan paling bergengsi dan berbahaya di Mesir kuno. Musik dan tarian adalah bagian tak terpisahkan dari waktu senggang Fir'aun. Fir'aun akan dihibur oleh musisi dan penari berbakat yang tampil di jamuan makan mewah dan pertemuan pribadi. Beragam permainan juga mengisi waktu luang Fir'aun. Permainan seperti Sanet dan Mehen adalah pilihan populer. Permainan ini menentang pemikiran strategis Fir'aun dan menawarkan momen persaingan persahabatan dengan para pejabat istana dan penasihat. Melalui kegiatan santai ini, Fir'aun dapat sejenak melupakan beban tanggung jawab mereka, menyegarkan kembali semangat mereka. Bagi seorang Fir'aun Mesir, kesadaran akan kefanaan adalah realitas yang selalu ada, dan kesadaran itu mendorong mereka untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian dengan cermat. Persiapan Fir'aun untuk akhirat dimulai jauh sebelum meninggal. Makam yang rumit seperti lembah para raja yang ikonis diukir dengan cermat di lereng gunung. Tempat itu berfungsi sebagai tempat peristirahatan abadi bagi sisa-sisa mumi penguasa. Makam-makam dihiasi dengan hieroglif yang rumit dan karya seni yang rumit yang menggambarkan pemandangan dari kehidupan Fir'aun. Setelah itu, lukisan makam juga memberikan panduan untuk perjalanan mereka ke alam baka. Refleksi tentang kefanaan merupakan bagian integral dari kehidupan Fir'aun, membentuk tindakan dan mempengaruhi pemerintahannya. Fir'aun melakukan ritual dan praktik yang terkait dengan kematian dan akhirat. Mereka berupaya mengamankan tempat di antara para dewa dan menjamin kemakmuran abadi bagi diri sendiri dan Mesir kuno. Dengan terbenamnya matahari, keterlibatan Fir'aun dalam urusan publik dan kewajiban seremonial akan terhenti untuk sementara. Mereka mundur ke ruang dalam istana, mencari penghiburan dan ketenangan. Jam-jam terakhir Fir'aun sering didedikasikan untuk introspeksi dan refleksi pribadi. Dikelilingi oleh penasihat dan orang kepercayaan, Fir'aun merenungkan peristiwa hari itu. Mereka menyusun strategi untuk masa depan dan mencari nasihat tentang hal-hal yang penting. Senja adalah waktu untuk perenungan mendalam, di mana keputusan dibuat dan rencana dijalankan. Lalu sebelum waktu tidur, lebih banyak ritual pembersihan dan penyucian dilakukan. Ritual itu memastikan transisi yang damai dari terjaga ke mimpi. Fir'aun kemudian pergi ke kamar pribadi mereka, dikelilingi oleh simbol perlindungan dan dijaga oleh pelayan yang setia, dan ia pun beristirahat sebelum kembali memulai hari yang baru. Menjadi penguasa peradaban besar bukanlah tugas yang mudah. Dari pagi sampai malam, hari-hari seorang Fir'aun diisi dengan tugas dan tanggung jawab yang berat. Di sela-sela aktivitas yang padat, mereka memiliki kesempatan untuk melepas penat sejenak. Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman, dan balasan Allah. Kisah itu sekaligus menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 75-92 dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir bahwa Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya, sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malah Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah Ta'ala. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Lihat tafsir At-Tabari nomor 154-156. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat oleh Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asia yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel. Karena khawatir akan adanya anak tersebut, setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka tak sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Lihat Ibnu Katsir, Qasasul Al-Anbiya, Darul Ta'rif, Juz 2, nomor 4. Dan ternyata, anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa alaihissalam yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut kotak dan melemparkannya ke sungai Nil. Hingga akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia atau Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 90. Bahkan dalam riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun karena kekesalannya, malaikat Jibril segera menutupi mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah Ta'ala. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini, jasad Fir'aun dimumifikasi
dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu alam. Kisah Raja Fir'aun menyimpan banyak pelajaran bagi setiap orang. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh rakyat. Fir'aun tak segan memerangi Nabi Musa alaihissalam yang merupakan utusan Allah Ta'ala. Dan tak heran jika Fir'aun lantas menjadi musuh Allah yang diganjar neraka akibat perbuatannya selama hidup. Berbeda dengan Fir'aun, sang istri Asia menghadapi fakta sebaliknya. Seperti yang ditulis dalam hadis, Asia adalah satu wanita yang dirindukan surga. Dan berikut hadisnya. Pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Asia dengan nama lengkap Asia binti Muzahim adalah pasangan Fir'aun yang bergelar Paroh alias Ramses II. Dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan oleh tuanya dalam keranjang. Saat itu, Fir'aun mengharuskan tiap anak laki-laki dibunuh karena khawatir menjadi pesaing tatanya kelak. Namun Asia menolak aturan tersebut dan memilih tetap merawat bayi yang ditemukannya. Kisah Asia yang mengambil Nabi Musa sebagai anak ditulis dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Aisyah istri Fir'aun dikisahkan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dikutip dari situs Al-Islam yang mengambil dari buku tafsir Majma' Al-Bayan, Asia mempertahankan keimanannya meski bertentangan dengan aturan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menolong Asia dengan menjawab permohonannya. Permintaan Asia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Kisah Asia dan Fir'aun memberi pelajaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang pada siapa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Fatir ayat 8. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Layaknya Asia, semoga setiap dari kita selalu mendapat limpahan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Fir'aun. Ia ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Pada detik kematiannya, Fir'aun menyadari kebenaran Nabi Musa alaihissalam dan hendak bertaubat. Lalu malaikat Jibril menghalanginya dan menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Jibril sangat membenci Raja Fir'aun karena kesombongannya, dan kisah tentang kebencian Jibril kepada Fir'aun tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsir bab dari surat Yunus ayat 287. Dan hadis ini disahihkan oleh Sunan Tirmizi. Diriwayatkan, Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel." Lalu Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku usapkan di mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Jibril kepada Rasulullah. Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan tobatnya diterima. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah
Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menuturkan apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Fir'aun. Yang hal itu sebabnya Fir'aun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saja sekitar 100.000 dan jumlah pasukan Fir'aun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Sedangkan jumlah Bani Israel yang bersama Nabi Musa hanyalah berjumlah 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Nasib Bani Israel kian di ujung tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata terbelah melalui firman-Nya, dan biarkan laut itu tetap terbelah, yakni biarkan apa adanya. Ketika sampai di tepi pantai, awalnya Fir'aun sedikit ragu dan takut karena melihat fenomena yang begitu menakjubkan, yaitu terbelahnya laut. Namun setelah beberapa saat, sikap sombongnya kembali muncul. Ia berkata, "Lihatlah oleh kalian semua, bagaimana lautan ini terbelah, supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku." Fir'aun dan bala tentaranya kemudian melintasi lautan. Tatkala mereka berada di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan beliau melakukannya. Fir'aun memang bukan sembarang raja. Ia tercatat sukses memimpin Mesir. Pembangunan infrastruktur maju pesat. Selama dinasti Fir'aun, Mesir mengalami puncak kejayaannya. Fir'aun adalah gelar Raja Mesir. Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri atas sejumlah Fir'aun. Fir'aun yang oleh kegagahannya dan keberhasilannya dalam menyajakan negeri Mesir semasa Nabi Musa dilahirkan, telah berani menganggap dirinya paling berkuasa. Rakyat yang pada mulanya terbius oleh kekaguman akan pemimpin hebat ini menerima saja segala tuntutan Fir'aun. Akhirnya, Fir'aun menobatkan dirinya menjadi tuan atau maharaja, pembuat dan penentu hukum. Maka semua keinginan dan titahnya menjadi undang-undang kerajaan Mesir kala itu. Rakyat akhirnya ditindas oleh Fir'aun yang sudah mulai menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ketika Musa sudah menerima wahyu menyatakan kepada Fir'aun bahwa Tuhan satu-satunya yang benar dan paling berkuasa ialah Allah, Sang Pencipta seluruh alam, dan maka Fir'aun dengan bangganya menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan selain diriku." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Kini telah ditemukan mumi Fir'aun dalam kondisi mulutnya menganga. Tentang Fir'aun yang mana yang ditemukan itu, Ali Akbar dalam buku berjudul Arkeologi Al-Quran 2020 menguraikan, para peneliti sejauh ini telah menyimpulkan pada dua nama, yakni Fir'aun Ramses II dan anaknya Fir'aun Merneptah. Menurutnya yang pertama memerintah hingga tahun 1212 sebelum Masehi. Mumi atau jasadnya telah diteliti banyak ahli, termasuk oleh Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Prancis, pada 1975 sampai 1976. Fir'aun manapun yang dimaksud menurut ahli, pada intinya Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi. Ia sendiri berkeyakinan Fir'aun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa alaihissalam di istananya ialah Ramses II. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim 1931 sampai 2008 dalam buku Kuliah Tauhid yang diterbitkan oleh Pustaka Perpustakaan Salman ITB 1980 memaparkan pada hakikatnya Fir'aun bukan tidak percaya akan adanya Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Ia hanya terjangkit penyakit yang sengaja ditularkan oleh iblis, yaitu sombong atau bangga akan keturunan. Fir'aun sebenarnya percaya akan adanya Allah Maha Pencipta, tapi di samping itu, ia ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya pembuat dan penentu undang-undang ilah bagi negeri dan rakyat Mesir. Oleh karena itu, konsep tauhid yang ditawarkan Musa demi menegakkan kembali hak asasi manusia bagi kaum Yahudi ini telah dicemoohkan Fir'aun dan ditolaknya mentah-mentah.
jasad Fir'aun tetap utuh. Penjelasan Al-Quran dan temuan sains ternyata sinkron. Tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Adalah Profesor Michel Durigon menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa yang mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Dr. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Prancis demi penelitian. Dalam rilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et Lamidations atau sebuah penelitian medis modern disebutkan, hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Bucaille kemudian dibantu oleh Cecialdi dan Durigon. Tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Bucaille kembali berpikir bagaimana bisa Al-Quran yang sudah ada sejak dulu menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi Muslim dan diberitahu mengenai Quran Surat Yunus ayat 92. "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Dan ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mu'alaf. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf wa takliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.